أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyimus samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Wa anna astaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali untuk lagi-lagi kita belajar tentang usuluddin, tentang pondasi-pondasi kita di dalam menjalankan agama. Seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya, bahwasanya pondasi ini ya bisa sebagai untuk menentukan bangunan yang di atasnya. Selama pondasi kita baik, maka bangunan di atasnya akan kokoh. Tapi jika pondasi kita jelek, maka otomatis bangunannya akan gampang roboh. Begitu juga dengan tauhid. Tauhid, selama tauhid kita kuat, maka bangunan-bangunan yang lain seperti halnya ibadah kita, tentang pengetahuan kita tentang fikih, tentang muamalah kita, tentang akhlak kita, itu akan semakin kokoh dengan adanya tauhid yang kuat. Demikian juga sebaliknya, sebanyak apapun kita beramal, sebanyak apapun kita, sebaiknya kayak apa kita bermuamalah dengan orang lain, tapi kalau tauhidnya rusak, maka tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka indah termasuk urgensi kita di dalam belajar tauhid. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang 3 pertanyaan kubur yang kaum muslimin pasti akan menjalani ini, sidang yang sangat berat, karena sidang ini menentukan tempat kita nanti di akhir nanti, di surga atau di neraka. Ketika sudah melalui fase pertama, kuburan ini sudah mudah, lolos pertanyaannya, maka fase berikutnya akan semakin ringan, semakin enak. Sebaliknya, fase pertama nggak lolos, disisa oleh malaikat, maka fase selanjutnya ya semakin berat, puncaknya azab di neraka. Makanya ini yang harus wajib kita ketahui. Kemarin kita sudah membahas tentang mengenal Allah, bagian yang pertama. Kita lanjutkan bagian yang selanjutnya. Kita sudah membahas tentang Allah, bagaimana Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, kemudian pengatur seluruh alam. Yang konsekuensi dari pengakuan kita terhadap Allah yang mengatur semuanya ini adalah mengesahkan ibadah hanya kepada Allah. Kenapa harus seperti itu? Kenapa ketika kita sudah mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, yang memberi rezeki semuanya Allah, itu harus disertai dengan penyerahan ibadah hanya kepada Allah? Kenapa? Ini yang kita bahas. Karena keyakinan Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, dan juga pengatur alam semesta tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Kita bahas. Kaum muslimin meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemberi rezeki, dan juga pengatur alam semesta. Itu adalah sebuah kewajiban. Keyakinan itu harus kita yakini, dan tidak sah keimanan seseorang sampai dia meyakini yang begitu. Jadi membatalkan keimanan kalau meyakini hal yang sebaliknya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya tentang kesyirikan. Namun meyakini hal itu saja tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam, dan belum bisa menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, menceritakan tentang ucapan iblis,
Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berkata kepada iblis, "Hei iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu?" Iblis mengatakan, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah." Surat Al-A'raf. Ayat ini menunjukkan bahwasanya iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan dirinya. Iblis tahu bahwasanya Allah menciptakan, tapi apakah dia termasuk orang Islam? Bukan. Karena menentang pada Allah. Demikian juga orang-orang kafir musyrik, orang-orang musyrikin Quraisy, ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang mengatur alam semesta? Mereka akan mengatakan bahwasanya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan juga bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Mereka tahu. Juga dalam surat Yunus yang kemarin saya baca waktu Jumatan kemarin, Kul may yarzuqukum man fis samawati wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayit wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaquluna Allah. Mereka akan tanya, siapa yang memberi rezeki, siapa yang menciptakan langit bumi, siapa yang menghidupkan orang yang sebelumnya mati menjadi hidup dan sebaliknya. Ketika ditanya seperti itu, orang kafir Quraisy akan menjawab, sayaquluna Allah. Allah yang menciptakan. Meskipun mereka meyakini hal yang demikian, akan tetapi Rasulullah SAW memerangi mereka. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrik Quraisy tersebut tidak mentauhidkan Allah, yaitu tidak mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan mereka. Mereka mengakui, mengikrarkan dalam hati mereka bahwasanya Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, tapi mereka memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Itu yang jadi makanya harus ada gandengannya antara pengakuan Allah, rububiyahnya Allah, Allah mengatur, memberi rezeki dan juga menciptakan, harus dibarengi dengan mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah saja. Karena itulah hakikinya musyrik Quraisy seperti itu. Jadi kita jangan membayangkan bahwasanya kafir Quraisy zaman Nabi itu mereka ateis, gak percaya Allah, bukan. Mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah yang mengatur segalanya, tahu. Tapi mereka mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Nanti kita bahas di belakang. Oleh karena itu setiap muslim perlu mengetahui apa pengertian ibadah dan macam-macamnya, sehingga dia nggak menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah. Jadi kita harus mengetahui nih definisi ibadah itu bagaimana. Terus jangan sampai kita terjerumus di dalam penyerahan ibadah kita kepada selain Allah yang menjerumuskan seseorang ke dalam syirik. Taib. Setelah kita tahu hal yang tersebut di atas, kita rinci sekarang definisi pengertian ibadah dan macam-macamnya. Ibadah ini oleh ulama sudah didefinisikan. Jadi mereka meneliti dari semua dalil-dalil, kemudian setelah diteliti kemudian dibuat definisi. Jadi definisi ini sudah didefinisikan oleh para ulama. Kita nggak bisa membuat definisi sendiri. Itu al-ibadah huwa ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda. Jadi ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun yang lahir maupun yang batin. Jadi semua perbuatan yang dicintai oleh Allah, entah itu berupa perbuatan, berupa ucapan yang lahir maupun batin. Definisinya seperti itu. Jadi seorang bisa mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah itu dengan beberapa cara, diantaranya kita bisa tahu, oh ini ibadah, ini bukan. Kita tahu, yaitu apabila sesuatu tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut disebut ibadah karena Allah tidak memerintah sesuatu dengan sesuatu yang Allah cintai.
kecuali dengan sesuatu yang Allah cintai misalnya. Jadi yang ada dalilnya Allah memerintahkan, misalnya Allah memerintahkan untuk sholat, Allah memerintahkan untuk zakat, Allah memerintahkan untuk ibadah-ibadah doa misalnya, itu semuanya diperintahkan oleh Allah. Kita tahu itu dicintai oleh Allah. Allah tidak akan mungkin memerintah kecuali Allah mencintai ibadah tersebut. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala diketahui memuji pelakunya. Ada pelaku-pelaku yang sebuah ibadah-ibadah yang Allah puji dengan dengan iming-iming surga atau dipuji oleh Allah. Nah, doa adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Ini salah satu contoh. Jadi dua tadi adalah kaidahnya. Kalau dia diperintahkan oleh Allah, yang kedua Allah memuji pelakunya. Contohnya doa. Doa itu dimasukkan di dalam ibadah karena Allah memerintahkannya. Dalam surat Ghafir, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Allah merintahkan bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita tahu bahwasanya ketika kita tahu doa itu adalah ibadah, maka dengan demikian syirik hukumnya apabila berdoa kepada selain Allah, baik kepada seseorang nabi, kepada malaikat, kepada jin, orang soleh dan lain-lain, syirik. Jadi ketika Allah menantikan doalah kepadaku, berarti semua bentuk doa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Entah itu kepada nabi, wahai nabi, nabi adalah orang pilihan. Pada malaikat, kita tahu malaikat bisa mengatur perkara yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Malaikat bisa oleh Allah ditugaskan untuk mempunyai tugas-tugas tertentu, bisa menurunkan hujan, bisa membuat gunung meletus, bisa menghentikan gunung meletus. Tapi kita nggak bisa berdoa kepada malaikat, wahai malaikat penjaga gunung, hentikanlah letusan gunung ini. Nggak bisa, nggak boleh. Pada jin apalagi itu, kepada jin, berdoa kepada jin, pada orang-orang soleh, datang ke kuburan mereka, datang ke kepada kuburannya wali-wali dan lain sebagainya untuk meminta, itu juga tidak boleh. Jadi syirik hukumnya berdoa kepada selain Allah. Kemudian ada lagi, menyembelih adalah ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Allah berfirman dalam surat Kautsar, hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan juga menyembelih untuk Rabbmu. Allah menggandengkan antara salat dengan menyembelih itu sebagai agungnya dua ibadah ini. Salat sebagai agungnya ibadah dari sisi fisik, atau kemudian menyembelih adalah ibadah dari sisi membelanjakan harta. Allah memerintahkan seperti ini, berarti sebaliknya tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Makanya la'anallahu man dzabha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dengan demikian termasuk syirik hukumnya apabila seseorang menyembelih untuk jin, untuk syekh dan lain-lainnya, itu kepada selain Allah hukumnya syirik. Yang ini fenomena yang mungkin sering kita jumpai di masyarakat kita ini. Ada tanam kepala untuk buka jalan, misalnya mau merobohkan pohon besar misalnya. Itu sing bau reksa iki anu dikai sasak, dipersembahkan sembelihannya. Itu jelas seperti itu adalah syirik, karena Allah merintahkan menyembelih hanya untuk Allah. Sampai misalnya betul-betul meyakini, sehingga ada proyek yang mangkrak gara-gara sebuah pohon besar. Itu mungkin ketika pencoba nebangnya ini yang sopir begone mati misalnya, mati loro, akhirnya terus nggak berani diteruskan. Masya Allah. Ini karena seperti itu, berarti sesajinya kurang. Akhirnya bikin ritual-ritual lagi untuk bagaimana menghilangkan pohon besar seperti ini, bagaimana untuk bikin proyek terowongan raksasa ini biar tanam kerbau, atau mungkin mempersembahkan
hal-hal yang semacam ini yang banyak tersebar di lingkungan kita. Makanya kita harus tahu bahwasanya ini adalah syirik akbar. Orang melakukan seperti itu sudah dia statusnya di mata Allah adalah musyrik meskipun KTP-nya Islam. Kemudian itu tadi zahir ya, menyembelih selain Allah, beribadah, berdoa. Ada juga yang seperti bernazar, beristighotsah, minta tolong. Kemudian bersumpah, bertawakal, rasa takut, rasa cinta. Maka semua ini adalah jenis-jenis ibadah. Kita merasa takut, merasa khawatir, terus bertawakal. Ini kan termasuk ibadahnya hati. Makanya tidak boleh sekali-kali seorang muslim menyerahkan salah satu ibadah tersebut kepada selain Allah. Jangan kita bertawakal kepada selain Allah, pakai gelang, pakai jimat, pakai apapun itu untuk menolak bala, untuk dan lain sebagainya. Jangan sampai seorang muslim haram, syirik hukumnya jika bertawakal kepada selain Allah. Beristighotsah, bersumpah, punya rasa takut yang berlebihan yang sudah kita terangkan sebelumnya. Sama, rasa cinta juga begitu. Makanya itulah definisi ibadah, sehingga kita tahu bahwasanya ibadah-ibadah yang kita jelaskan tadi, ruang lingkupnya, entah itu perbuatan batin, perbuatan lahiriah, itu semuanya harus kita persembahkan khusus kepada Allah. Jadi tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Sehingga itu tadi pengakuan kita tentang Allah Maha Pencipta, Maha Memberi rezeki, Maha mengatur seluruh alam ini harus diimbangi dengan semua jenis ibadah kita hanya kepada Allah. Jadi sangat ironi sekali kalau misalnya kita memproklamirkan bahwasanya kita mengakui Allah mengatur segalanya, tapi kita masih memakai jimat karena takut sesuatu, takut tertimpa sesuatu. Kita masih mempersembahkan kerjasama dengan jin-jin untuk entah itu biar mencari rezeki atau melukai saudaranya dan lain sebagainya. Itu padahal semuanya yang mengatur adalah Allah. Jadi omong kosong kalau kita mengatakan bahwa kita muslim, kita mengakui bahwa Allah mempunyai sifat rububiyah, mengatur segalanya, tapi kita mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Disinilah kita bahas pembahasan selanjutnya, itu diantara kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy. Kita lihat di antara bentuk kesyirikan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy adalah mereka berdoa, meminta dan bertakarub kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Itu yang mereka lakukan. Mereka berdoa, meminta, bertakarub kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Seperti halnya yang kita jelaskan dulu tentang patung-patung yang dibuat zaman Nabi Nuh. Wat, Suwa, Yahud, Nasr. Itu kan patung yang dibuat ketika banjir bandang, itu kan hilang. Kemudian kita lihat sejarah dulu ya. Di Arab itu dulu kan termasuk negeri yang bertauhid. Baru ketika itu suatu saat dikuasai oleh raja yang namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia yang pertama kali membawa berhala-berhala ke Ka'bah. Dari situlah Ka'bah itu muncul banyak berhala, termasuk ditemukannya patung-patung yang dulu dibuat zaman Nabi Nuh. Akhirnya disembah kembali. Nah, mereka meminta kepada orang-orang yang mereka yakini mereka orang soleh. Orang soleh yang sudah meninggal, ada monumennya, bikin patung, mereka mempersembahkan ibadah di situ. Itu orang-orang Quraisy seperti itu. Familiar gak dengan kayak ini? Familiar gak? Itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin di sekitar kita pada hari ini. Seperti halnya dalam surat An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza. Lata, siapa Lata? Lata adalah orang soleh yang dulu tukang membuat adonan roti yang diberikan untuk orang-orang yang berhaji. Itu dibagikan
Orang-orang soleh, ketika orang soleh ini meninggal, kemudian makamnya didatangi, dibuat iktikaf di situ, kemudian dimintai. Itulah perbuatan mereka orang-orang Quraisy. Mirip nggak? Kemudian menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka dengan tujuannya mereka datang ke kuburan orang-orang soleh tersebut, tujuannya yaitu mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah, agar orang-orang soleh ini memberikan syafaat kepada mereka. Dan yang kedua, dengan tujuan mencari kedekatan dengan Allah. Apa enggak tujuannya seperti ini? Bagus kan? Inilah. Tapi oleh Allah mereka disifati dengan musyrik. Allah sendiri yang telah menceritakan keyakinan mereka di dalam Al-Quran dan Allah mengingkarinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudoroti mereka dan tidak pula memberi manfaat. Tidak bisa memberikan. Kalau enggak disembah itu bisa memberikan bencana, ya enggak. Kalau disembah juga tidak bisa memberikan manfaat langsung, ya enggak. Dan mereka berkata, mereka adalah memberi syafaat bagi Allah di sisi mereka adalah memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Makanya langsung dibantah oleh Allah. Apakah kalian mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah enggak ketahui di langit maupun di bumi? Allah mengingkari perbuatan mereka. Lah iya loh, kalian seperti itu loh, sing ngajari sopo. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sebutkan. Allah berlepas diri dari perbuatan mereka. Mereka membuat aturan-aturan sendiri yang mereka yakini, pengennya mereka meyakini seperti itu, padahal Allah tidak membuat syariat seperti itu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menamakan perbuatan mereka sebagai bentuk menyekutukan Allah, padahal niatnya baik. Niatnya apa? Mereka meyakini orang-orang soleh yang di dalam berhala itu enggak kok mereka meyakini bahwasanya berhala itu hanya sebatas batu atau kayu, enggak, tapi mereka meyakini bahwasanya adalah koyok arwahnya orang soleh di sini. Mereka menyembah kepada ini agar besok di hari kiamat orang soleh ini memberikan syafaat di sisi Allah. Tapi Allah bantah keyakinan mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala lillahi dinul khalis walladzi takhadhu min dunihi awliya'a ma ta'buduhum ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ketahuilah bahwa milik Allah agama yang khalis, agama yang tulus, agama yang murni. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu, mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka menjadikan berhala sebagai calo agar mereka dekat kepada Allah. Sungguhnya Allah akan menghubungi di antara mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang berdusta lagi sangat ingkar. Allah mensifati mereka dengan kadzibun kafar. Itu jelas perbuatan mereka sangat ingkar. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya tujuan mereka menyembah orang-orang soleh adalah supaya orang-orang soleh tersebut mendekatkan mereka kepada Allah sebagai perantara mereka dengan Allah. Ini jadi menganggap bahwasanya mereka nggak cukup langsung kepada Allah, tapi harus lewat perantara. Padahal jelas ini ayat ini diingkari oleh Allah, cara-cara mereka seperti itu. Nah ini yang benar bagaimana ya? Cara meraih syafaat seperti pembahasan sebelumnya tentang syafaat. Jadi cara meraih syafaat di hari kiamat adalah dengan memurnikan tauhid, bukan dengan kesyirikan. Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya berhala itu, orang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada dia, tapi keyakinan mereka dengan perbuatan mereka yang salah itu justru malah menghalangi mereka dari syafaat Allah. Karena mereka pengen dapat syafaat dengan mensyirik, dengan menyekutukan Allah. Padahal kalau pengen mendapatkan syafaat Allah dengan cara memurnikan tauhid, semuanya dibersihkan dari semua hal-hal yang membuat dia terjatuh ke dalam kesyirikan.
Dan cara dekat dengan Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan iman dan amal soleh, baik mengerjakan yang amalan yang wajib maupun yang sunnah sebagaimana orang-orang soleh tersebut melakukannya. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, caranya nggak seperti itu, nggak bikin berhala yang seakan-akan ini rohnya orang soleh terus diibadahi, kita minta kepada orang tersebut, tidak seperti itu. Tapi dengan cara mengerjakan amal soleh, baik itu yang wajib maupun sunnah, seperti halnya yang diterangkan oleh sabda Rasulullah SAW, ya, ketika seorang hamba itu mengerjakan ibadah-ibadah wajib ditambah dengan amalan-amalan sunnah sampai Allah mencintainya. Berarti kan amalan-amalan yang rutin kita lakukan akan membuat Allah cinta kepada kita, sehingga dengan seperti itu Allah dekat dengan kita, bukan dengan hal-hal yang syirik sehingga justru malah menjauhkan diri dari Allah. Mereka pengennya dekat dengan Allah, tapi dengan perbuatan salah itu terus mereka malah jauh dari Allah. Jadi tidak boleh seseorang menyamakan Allah dengan seseorang kepala negara yang sulih untuk menyampaikan hajat kepadanya, kecuali melalui perantara dan para pembantunya. Mereka menganalogikan bahwasanya Allah itu yang menguasai semuanya, dan Allah nggak akan mampu mendengarkan doa kita secara langsung. Makanya Allah butuh para wali-wali. Oh, ini wali yang sana, wali sini, sehingga mereka meyakini bahwasanya dengan dia menyampaikan lewat perantara itu bisa langsung kepada bisa sampai kepada Allah. Kalau mereka langsung ibadah, mereka langsung minta kepada Allah, mereka nggak pede karena banyaknya dosa-dosa mereka. Sama seperti kita mindsetnya kalau kita presiden misalnya, Jatikuwung ini aspalnya rusak misalnya, kita minta, waduh Pak Presiden, ini aspal di daerah saya rusak. Oh ya mungkin kayak gitu, nggak mungkin kan? Kita mesti lewat perangkat desa dulu, baru nanti ke perangkat kecamatan, baru ke atasnya dan sampai ke atasnya lagi, gitu kan? Nah, mereka berkeyakinan Allah seperti itu. Itu nggak boleh, padahal Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tidak boleh seorang menyerupakan Allah dengan siapapun, karena Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha berkuasa. Allah Maha mampu melihat seluruh hambanya, semuanya dalam pengawasan Allah. Tidak ada yang luput satupun. Semuanya doa-doa hambanya didengar langsung oleh Allah. Tidak ada yang luput satupun. Bahkan apa yang di dalam hati hambanya Allah mengetahui. Lah, kenapa mesti harus bikin syariat-syariat seperti ini? Sedangkan seorang kepala negara, dia adalah makhluk yang lemah, nggak mampu melakukan seluruh pekerjaannya kecuali dibantu oleh para pembantunya. Ini logika yang keliru dari orang-orang musyrik. Dan sekarang ini banyak kita jumpai di kalangan kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bagaimana mereka datang kepada kuburan wali fulan, datang ke situ mempersembahkan ibadah mereka, sujud kepada mereka, berdoa kepada mereka agar menyampaikan hajat-hajat mereka. Masya Allah, ini yang betul-betul harus kita waspadai. Kita belajar tauhid agar bisa tahu, sehingga kita betul-betul waspada, jangan sampai kita yang mungkin secara lahiriah KTP-nya masih muslim, terus lahiriahnya menggunakan muslim, masih melakukan sholat, ibadah, zakat, puasa dan sebagainya, tapi statusnya musyrik di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita jangan sampai seperti itu. Paham ya? Jadi dengan erat kaitannya seperti itu, ya kita agar tahu bahwasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu persis apa yang dilakukan oleh kaum musyrik zaman dulu. Itulah tugasnya kita mengingatkan mereka. Kemudian mengenal Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluk supaya mereka berakal memikirkannya, sehingga mereka mengenal zat yang telah menciptakan mereka. Manusia berakal memikirkannya. Jadi besarnya makhluk serta luasnya. Jadi Allah menciptakan makhluk itu agar orang-orang yang berakal itu memikirkan tentang kebesaran Allah.
Contohnya, Allah itu maha besar, bisa dilihat dari besarnya makhluk dan ciptaannya. Langit yang 7 gitu. Langit yang 7 lapis, langit demikian itu besarnya, itu masih 7 lapis ke atas. 7 lapis, bumi 7 lapis itu kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, cuman seperti halnya koin yang dilemparkan di tanah lapang. Koinnya ini langit bumi tadi, yang kursinya itu yang tanah lapang sisanya itu. Berarti kan besar sekali kursinya. Ada lagi makhluk yang di atasnya lagi arsy, yang gambarannya arsy dengan kursi sama, kursi yang demikian itu besarnya itu tadi, itu cuma seperti halnya koin yang dilemparkan di atas tanah lapang. Koinnya ini ya kursinya, arsy-nya di tanah lapangnya itu. Berarti kan lebih besar lagi arsy-nya. Bagaimana dengan Allah? Jadi kita membayangkan keagungan Allah dengan makhluknya, besarnya makhluknya. Kita aja mungkin lihat langit tidak bisa bayangkan ujungnya di mana, itu tidak bisa. Apalagi bagaimana dengan kursi, bagaimana lagi dengan arsy. Lalu Allah, masya Allah, maha besar. Kemudian kita lihat keteraturan gerakan dan perjalanan, seperti perjalanan matahari dan bulan, itu menunjukkan kekuasaan dan pengawasan Allah yang tidak pernah berhenti. Tidak sampai sekalipun kita dapati bahwasanya siang sudah hilang, telat, malamnya telah datang, itu nggak apa, pasti beriringan. Siang hilang, malam datang, malamnya hilang, siangnya datang. Itu terus, itu dengan keteraturan yang seperti itu menunjukkan bahwasanya Allah selalu mengawasi tanpa berhenti. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, bahkan di dalam pengawasannya itu nggak pernah sampai terlewat sedikit pun. Kita tahu mungkin di dalam video-video itu ketika orang yang pintar ngeditnya itu sampai bagian-bagian, ketika akhir bagian ini ditambah dengan bagian yang berikutnya, ini kan ketika pengaturannya baik, itu akan kelihatan smooth gitu kan. Wow, ini videonya bagus. Tapi kalau sampai ini terjadi jeda itu kan kita, wah, jelek gitu kan. Itu yang terjadi, Allah ngatur nggak ada jedanya sedikit pun. Semuanya diatur secara beratur. Yang tidak mungkin itu semuanya terjadi dengan sendirinya. Kemudian kita melihat kejelian dan dalam penciptaan yang menunjukkan hikmahnya dan keluasan ilmunya. Kita lihat bagaimana Allah sangat jeli menciptakan makhluknya. Bahkan makhluk yang terkecil pun bagaimana ini metabolismenya, bagaimana lalat yang demikian itu kecilnya bisa terbang, bagaimana semuanya kita lihat bagaimana makhluk-makhluk Allah itu semuanya punya karakteristik sendiri-sendiri yang sangat detail, yang nggak akan mungkin bisa ditiru oleh makhluk. Manfaat yang ada dalam ciptaannya yaitu menunjukkan rahmat pencipta yang luas, menunjukkan karunia Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar." Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal. Orang yang memiliki akal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan mereka selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kita selalu merenungkan, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan kami ini semua dengan batil atau dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari adab neraka. Ini kalau manusia berakal, dia akan menggunakan semua fenomena alam yang ada di depannya untuk memikirkan keagungan Allah. Sehingga tidak luput, seharusnya seorang muslim tidak luput waktu sedikit pun untuk lalai dari ingat kepada Allah. Semua yang ada di hadapannya itu seharusnya mengingatkan dia kepada Allah, baik di dalam menjalankan syariatnya, baik ketika dia dimanapun, kita melihat apapun itu. Kalau kacamata seorang muslim akan selalu membuat dia ingat kepada Allah, tidak boleh membuat dia lalai dari mengingat Allah. Hendaknya seorang muslim meluangkan waktunya untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah supaya dia semakin mengenal Allah penciptanya. Kemudian semakin yakin dan mantap dalam menjalankan syariat. Ketika sudah kita
lihat bagaimana Allah menciptakan semuanya itu, menyediakan semuanya untuk manusia. Manusia itu tinggal enaknya tok, semuanya sudah disediakan. Alam semuanya disediakan untuk manusia. Sehingga manusia ketika memikirkan kewajiban wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Allah memudahkan manusia untuk hidup sehingga manusia ketika menjalankan ibadahnya lebih enak. Merasa takut dengan azab Allah. Ketika kita tahu bagaimana besarnya kekuasaan Allah, dia akan takut dengan azab Allah. Dan semakin dekat dengan Allah, semakin mengesahkan dia di dalam beribadah. Itu tujuannya, dengan memikirkan keagungan Allah, sehingga dia semakin bertauhid di dalam beribadah. Taib. Kemudian pembahasan terakhir dari mengenal Allah, yaitu mengenal Allah dengan nama dan sifatnya. Allah tengah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, mempunyai nama-nama yang paling baik. Nama pasti membawa sifat, nama ada sifatnya. Walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Kita harus pahami dulu, Allah punya sifat, punya nama. Nama Asmaul Husna yang mungkin sudah banyak yang kita hafal, itu punya makna dan sifatnya. Jadi kita mengenal Allah dengan nama dan juga sifat tersebut. Seperti kita mengenal Allah sebagai zat yang maha penyayang, karena dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwasanya Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah memberikan dunia baik kepada orang yang kafir maupun kepada orang iman. Allah memberikan surga kepada orang iman. Ini termasuk bentuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian kita mengenal Allah sebagai zat yang maha pengampun, karena dia adalah Al-Ghafur. Kita tahu sifat Allah Al-Ghafur, berarti Allah maha pengampun, mengampuni semua dosa-dosa hambanya jika mau bertobat. Selain itu, yang kita tahu, Allah juga mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah punya sifat, yaitu beristiwa di dalam arsy. Ini pembahasan agak sensitif memang, pembahasan yang agak sensitif, karena belakangan ini menjadi sebuah hal yang panas untuk dibahas. Seperti halnya beristiwa di atas arsy. Allah mengabarkan sumastawa ala arsy ini di dalam lebih dari beberapa ayat. Berarti Allah beristiwa di atas arsy. Ketika ayat ini turun kepada orang-orang Arab yang nggak cerdas yoga. Nabi itu ummi, termasuk bangsa ummi, yang nggak ngerti baca tulis. Ada orang-orang Arab Badui, orang-orang yang nggak punya adab, orang-orang yang nggak perlu cerdas bisa memahami ayat ini dengan baik. Sehingga ketika mereka mengatakan, ketika Allah mengatakan di dalam Quran Allah beristiwa di atas arsy, mereka sudah meyakini gitu aja. Tapi muncul belakangan ini ketika ilmu filsafat sudah masuk ke dalam Islam, baru diutik-utik. Berarti kalau Allah istiwa di atas arsy, mereka membayangkan arsy itu kan singgasanya, berarti Allah duduk di atas singgasanya. Berarti mereka membayangkan bahwasanya Allah duduk, berarti Allah butuh tempat, berarti arsy lebih besar daripada Allah, sehingga ditakwil seperti itu, sehingga jadi ruwet. Seharusnya itu kita tinggal meyakini Allah di atas arsy, ya wis gitu aja. Jadi ketika filsafat udah masuk di dalam Islam, ya semua udah diudik-udik. Berarti kalau Allah duduk di atas arsy, arsy-nya lebih besar daripada Allah. Seperti itu. Sehingga mereka menolak, nggak ada istiwa, yang ada Allah berkuasa di atas arsy. Seperti itu. Kapan pembahasan ini muncul? Ya belakangan ini. Padahal Al-Quran turun ini zaman dulu 14 abad yang lalu, orang-orang yang Arab Badui, bahkan orang sahabat-sahabat Nabi yang nggak berpendidikan ngerti gitu. Jadi tugas kita nggak perlu yang ngudek-ngudek kayak gitu, paham ya? Ya udah, kita katakan Allah istiwa di atas arsy, titik. Makanya Imam Malik itu sampai jengkel waktu itu ditanya bagaimana istiwanya Allah di atas
arsy. Makanya Imam Malik menjawab, al-istiwa maklum. Orang istiwa, bahasa istiwa itu sudah diketahui. Wal kaifiyatu majnun. Bagaimana istiwanya Allah? Enggak ngerti. Dan wasu'alu adzalik bid'ah. Orang nanya seperti ini itu bid'ah. Karena zaman biyen ora enek wong takon kayak gitu. Kemudian menerangkan bahwasanya Allah memiliki 2 tangan. Orang zaman dulu ngerti Allah memiliki 2 tangan, berarti Allah betul secara fisik mempunyai 2 tangan, dan itu dikabarkan Allah dalam beberapa ayatnya. Misalnya Allah ketika berfirman mengatakan kepada iblis, ya iblis, di dalam surat Shad itu ya, ma manaka anta juta lima khalaqatu biyadayya, wahai iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada orang yang saya bikin dengan kedua tangan saya. Allah berfirman seperti itu, berarti Allah mengatakan Allah membuat Nabi Adam dengan kedua tangannya. Zaman dulu orang-orang desa-desa, orang-orang Arab Badui, bahkan sahabat-sahabat Nabi ngerti seperti itu. Oh, berarti Allah punya tangan. Zaman sekarang ini diudik-udik lagi. Kalau Allah punya tangan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Bisa ngomong lu sopo. Kalau kita mengatakan bahwasanya kera itu punya tangan, manusia punya tangan, apakah berarti kera sama dengan manusia? Kan enggak toh. Beda. Semuanya punya dengan keagungan sendiri. Kemudian mengatakan bahwasanya Allah berada di atas langit. Dan itu banyak datang dalam beberapa hadis. Man fis sama, ketika Allah nanya kepada budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia mengangkat fis sama. Kita tetapkan bahwasanya Allah di langit, selesai. Ayo datang lagi orang-orang yang seperti itu mengatakan bahwasanya kalau Allah di atas berarti Allah seperti halnya makhluk. Allah itu ya nggak di atas, nggak di bawah, nggak di samping, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di depan, nggak di belakang. Terus berarti Allah itu nggak ada? Ya ada, bingung kan? Itu kapan datang pemikiran seperti ini? Karena ya itu tadi ketika ilmu-ilmu filsafat masuk ke dalam Islam sehingga dimulai di situ golongan Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Kullabiyah, yang di situ dari sinilah ngundek-ngundek seperti itu. Kemudian nuzul juga sama, Allah turun langit ke dunia sepertiga malam terakhir, sebagaimana dikabarkan Rasulullah SAW ketika sepertiga malam akhir Allah turun mengatakan anal malik ud'uni astajib lakum. Allah turun ke langit dunia. Ini simpel kan, kalau kita yakin wis ngono jadi gampang, tapi kan enggak mereka. Nah, kalau Allah turun di Indonesia berarti nanti di Malaysia jam sekian, berarti kalau nanti jalan terus di Arab jam sekian sepertiga malamnya, kalau nanti di jalan lagi ke Eropa jam sekian, berarti Allah nggak pernah naik-naik dong. Lah kok mau dipikir gitu. Itu kapan seperti itu? Karena dia membayangkan bahwasanya Allah seperti dia menjisimkan Allah dulu, dia membayangkan Allah seperti dia, sehingga mengecilkan keagungan Allah. Makanya kewajiban kita seorang muslim adalah menetapkan nama dan juga sifat tersebut. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita semua, dan Rasulullah SAW lebih tahu tentang Allah daripada kita. Jadi ketika Allah Rasul mengatakan demikian, ya sudah, kita percaya aja. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian tidak boleh seorang muslim menolak nama-nama dan juga sifat-sifat tersebut, karena banyak, yaitu tadi yang saya bilang, ada beberapa firqah dalam Islam yang akhirnya menolak sifat-sifat seperti yang di atas disebutkan tadi. Mereka menolak istiwa, menolak Allah memiliki tangan, memiliki mata, memiliki wajah. Mereka menolak semuanya itu. Dan juga tidak boleh menyerupakan dengan selain Allah, karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini sudah menjadi kaidah bahwasanya kita nggak boleh menyamakan Allah dengan sesuatu pun. Kalau misalnya Allah menetapkan seperti itu, Allah istiwa di atas arsy, jangan bayangkan bahwasanya Allah duduk. Itu istiwanya Allah, arsy-nya Allah aja lebih gede daripada kursi. Allah lebih gede daripada arsy-nya. Itu selesai. Nggak perlu dipikirkan yang sampai jelimet itu tadi. Jadi yang benar
yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah menetapkan nama dan juga sifat tersebut sebagaimana datangnya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tanpa menyerupakan dengan selain dan tanpa mentakwil nama dan juga sifat tersebut. Ini yang pembahasan yang masalah asma wa sifat ini panjang, dan itu banyak terjadi penyimpangan di situ. Kalau mau agak jelimet dengan pengen belajar lebih dalam lagi, belajar tentang akidah wasitiyah, di situ banyak dibahas tentang tauhid asma wa sifat. Jadi setelah kita tahu tentang keagungan Allah, mengesahkan Allah dari segala sisinya tadi, jadi dengan modal pengetahuan ini, sehingga dan nggak cuma pengetahuan, kita tahu dan juga mendatangkan haknya. Berarti kita betul-betul bertauhid, bersih dari segala macam kesyirikan. Maka insya Allah ketika besok ditanya tentang siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, maka kita nggak usah ngapalke, sudah otomatis bisa jawab. Demikian juga dengan sebaliknya, jika kita di dunia ini tidak mendatangkan hak-haknya Allah, mensyirikan Allah, terjerumus ke dalam kesyirikan yang lain, dikhawatirkan justru ketika ditanya siapa Rabbmu, kita nggak bisa jawab, karena sesuatu ini nggak bisa dihafalkan. Paham ya? Dengan demikian kita sudah menyelesaikan silsilah ilmiah yang kedua tentang mengenal Allah. Insya Allah akan kita lanjutkan di silsilah ilmiah berikutnya, yaitu silsilah ilmiah yang ketiga tentang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu pada silsilah ilmiah berikutnya, itu tentang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali